hari ke hari, bahkan sepanjang malam kami boleh melepas kendala, dan pagi ini kami bangun kembali dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Terlebih-lebih Tuhan sudah menuntun memimpin kami menuju ke rumah Tuhan, dan saat ini kami ada di dalam Bait-Mu yang kudus. Kami menyerahkan ibadah pagi dalam tangan-Mu dari awal sampai akhirnya. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang bertugas pagi ini. Jemaat yang masih ada di rumah dalam perjalanan, Tuhan percepatkan langkah mereka dan tibakan mereka tiba di tempat ini. Biarlah kami sama-sama menaikkan pujian serta ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami memulai ibadah kami pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Halo kompak. Sekali lagi kita harus kompak ya. Shalom. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita berkumpul di rumah Tuhan. Kita belajar mengasihi Tuhan. Kita mau mengucap syukur dan kita akan memuji namanya. Kami berkumpul memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Oh
ini kita semuanya lagi boleh merasakan. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan pada pagi hari ini kita semua boleh merasakan curahan kuasa Roh Kudus. Sebab Tuhan Yesus sudah bangkit dan naik ke surga. Sebab ini merupakan satu bukti akan kebesaran Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Dia adalah Tuhan yang sempurna. Kita sama-sama belajar percaya. Tuhan, Kau sempurna.
kasih Bapa di dalam surga. Biarlah setiap pujian, penyembahan yang kami persembahkan pagi hari ini boleh berkenan di hati Bapa dan boleh menjadikan satu dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah sebentar kami akan mendengarkan akan kebenaran sabda firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu yang Tuhan Yesus sudah persiapkan untuk membagikan berkat bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang daripada Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi hamba-Mu pagi hari ini, sehingga boleh menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut berkat firman-Mu pada pagi hari ini dengan ucapan syukur, dan hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan. Salam kencang, salam. Baik, selamat pagi dan selamat kita beribadah di pagi hari yang indah ini. Hari ini Kamis tanggal 13 Mei 2021 merupakan hari yang bersejarah buat umat Kristen di seluruh permukaan bumi ini. Sebab hari ini sesembahan kita yaitu Yesus Kristus. Dia telah mati, kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan hari ini Yesus, pujaan hati kita, telah berada di surga. Jadi hari ini kita hanya memperingati saja. Namun peristiwa yang sesungguhnya, peristiwa yang sebenarnya itu sudah terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu, tepatnya di atas sebuah bukit yang bernama Bukit Zaitun. Yesus terangkat naik ke surga. Jadi hari ini kita hanya memperingati. Setiap tahun pasti kita memperingati terus. Ya, berkenaan dengan hari ini adalah hari kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Saya akan memberikan tema firman Tuhan pagi ini seperti yang terlihat di depan kita. Ya, bisa baca Bapak Ibu yang ada di belakang depan sana. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. 3, 2, 1. 5 alasan mengapa Yesus Kristus naik ke surga. Coba sama-sama. 3, 2, 1. 5 alasan mengapa Yesus naik ke surga. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, termasuk kita yang hadir pagi ini, harus kita pahami, kita ketahui apa sih yang menjadi alasan Yesus naik ke surga. Ya, pagi ini saya menemukan, ya, dan saya membaca, kemudian saya mendapatkan jawaban. Ada 5 alasan Yesus harus naik ke surga. Alasan yang pertama, ya, merupakan penggenapan dari apa yang telah dinubuatkan atau dikatakan oleh para nabi. Ya, saya ulangi yang pertama. Alasan yang pertama merupakan penggenapan dari apa yang telah dikatakan, telah dinubuatkan oleh para nabi-nabi. Jadi sebelum peristiwa Yesus naik ke surga, itu nabi-nabi sudah memberitahukan bahwa anak manusia Yesus Kristus dia akan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan. Alasan yang kedua, Bapak Ibu, tolong.
Alasan yang kedua, dengan peristiwa naiknya Yesus ke surga, itu pertanda bahwa Yesus kembali ke tempat asalnya. Saya ulangi, dengan kenaikan Yesus ke surga menandakan, membuktikan bahwa Yesus itu kembali ke tempat asalnya, yaitu surga. Alasan yang ketiga, karena Yesus telah menyelesaikan tugasnya di atas muka bumi. Ya, ini ketiga, Yesus telah menyelesaikan tugasnya di atas muka bumi, kemudian dia terangkat naik ke surga. Alasan yang keempat, ya, upah atau pahala telah tersedia baginya, bagi Tuhan Yesus. Jadi ada upah, ada pahala. Ya, Yesus naik ke surga, dia siap menerima upah, menerima pahala dari Bapaknya. Kemudian yang terakhir, dengan kenaikan Yesus ke surga, mengingatkan kepada kita semua, umat Tuhan, gereja Tuhan, bahwasanya Yesus akan datang kembali. Ya, Yesus akan datang kembali. Dengan kata lain, dia pergi, namun dia akan kembali. Ya, jadi ada 5 alasan yang saya akan bagikan kepada kita semua. Sayangnya yang hadir ini berapa domba ya? Wah, sedikit sekali. Yang lain kemana di jalan-jalan? Ya, padahal di tanggalan kalender Bapak Ibu itu tanggal merah bertepatan dengan Idul Fitri. Iya, kemana? Berjalan-jalan, di rumah, takut sama apa nih? COVID, nggak tahu juga. Ya, tapi mudah-mudahan mereka bisa mengikuti ya ibadah ya di rumah bisa. Ya, saya akan jelaskan satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama, ya, alasan yang pertama, penggenapan dari apa yang telah dikatakan oleh para nabi. Semua peristiwa yang dialami oleh Yesus itu selalu diawali, didahului dengan nubuatan-nubuatan. Natal, ya, kemudian Jumat Agung, kemudian Paskah, kebangkitan, kemudian kenaikan, dan sampai hari Pentakosta, hari raya yang terakhir. Itu selalu didahului, diawali dengan nubuatan-nubuatan. Ya, padahal jarak antara para nabi perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru itu ribuan tahun, Bapak Ibu. Bayangkan, ya, ribuan tahun. Jadi jangka waktu yang panjang. Ya, nabi-nabi itu sudah menyampaikan, sudah memberitahukan bahwa akan terjadi sesuatu dalam pribadi Yesus. Demikian juga dengan kenaikan Yesus ke surga yang hari ini kita memperingat. Itu sudah diberitahukan oleh pemazmur. Itu dapat kita baca di dalam Mazmur 110 ayat yang pertama. Ya, coba kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Jadi kita belajar mengucapkan ya firman Tuhan. 3, 2, 1. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepadaku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Satu ayat lagi.
ayat 6 Mazmur, tolong dibuka. Ya, 68 ayat 9. Mazmur 68 ayat 19. Tolong dirubah. Bukan ayat 9 tapi 19. Di ayat 19. Ya, benar ayat 18. Engkau telah naik ke tempat tinggi. Ya, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana. Dari dua ayat ini, dari kedua ayat ini yang menjadi pertanyaan kita semua dan juga pertanyaan saya tentang siapakah yang dibuatkan oleh pemazmur. Tentang siapakah yang dikatakan oleh Daud ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah sesembahan kita, pujaan kita. Namanya siapa Bapak Ibu? Namanya siapa? Yesus Kristus. Engkau telah naik ke tempat tinggi, maksudnya ke surga. Ya, Yesus naik ke surga. Dia telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia dan seterusnya. Jadi ini penggenapan apa yang dikatakan atau dinubuatkan oleh nabi-nabi ribuan tahun yang lalu itu menjadi fakta, menjadi kenyataan. Ya, haleluya. Itu alasan yang kedua, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga. Alasan yang ketiga, ya silakan. Alasan yang ketiga, karena Yesus telah menyelesaikan tugasnya, ya di atas muka bumi ini. Kalau Yesus belum mati, ya mati di atas kayu, dia belum naik ke surga bertemu dengan Bapaknya. Tapi karena dia sudah menjalankannya dengan tuntas, ya makanya dia naik ke surga. Tugasnya sudah selesai, seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes 19 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawa. Ya Bapa, ke dalam tangan aku serahkan roh. Ya, ada kalimat sudah selesai. Yesus adalah pelukis, ya di atas pelukis. Ya, di dunia ini kan ada banyak pelukis. Ya, kalau pelukis dunia ini Bapak Ibu, kalau dia sudah menyelesaikan lukisannya, maka dia akan mundur ke belakang. Kemudian dia memperhatikan dengan cermat lukisannya, apakah sudah sempurna atau belum. Ya, kalau belum, dia maju ke depan, kemudian menyelesaikan lukisannya itu. Kalau sudah sempurna, sudah benar, lalu kembali ke belakang, ya dia akan berkata, sudah selesai. Mungkin ucapannya hanya di dalam hati, bisa juga dengan kata-kata, kalimat, sudah selesai. Demikian juga dengan Yesus yang adalah Tuhan kita, Allah.
Ya, setelah dia menyelesaikan tugasnya di atas muka bumi ini, ya, dia mengatakan sudah selesai. Apanya yang selesai? Artinya semua penderitaan, semua sakit penyakit, semua kesengsaraan sudah dia alami, dan dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus, menyelamatkan kita dari murka Allah. Kalau Yesus sampai gagal di tengah-tengah perjalanan, ya, bagaimanakah dengan nasib kita? Bagaimana akhir hayat hidup kita? Surga atau neraka? Kalau seandainya Yesus gagal, di Taman Getsemani kan Yesus berdoa, ya Bapa, jikalau boleh jauhkan cawan ini daripadaku. Artinya apa? Yesus minta, ya kalau boleh jangan sampai dia minum cawan penderitaan, cawan penyakit dan sebagainya dan sebagainya. Bapaknya tidak menjawab doa, permohonannya tidak dikabulkan. Bapaknya bilang, tidak nak, kau harus mati. Ya, saya mengutus engkau di atas muka bumi harus mati untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, dengan jalan matinya Yesus di atas kayu salib, itu artinya dia sudah menyelesaikan tugasnya dengan sepenuhnya, ya, tidak separuh, tapi seutuhnya dia telah menjalankan tugasnya di atas muka bumi. Ya, makanya setelah purna tugas, kalau sudah dunia militer, kalau sudah purna tugas, sudah selesai, ya sudah. Ya, Yesus demikian. Ya, dia alasan yang ketiga, tolong. Ya, karena Yesus telah menyelesaikan tugasnya di atas muka bumi ini. Entah benar atau tidak, saya cuma dengar di TV Bapak, aparat keamanan ya yang bertugas di daerah-daerah yang rawan konflik seperti Aceh, seperti Papua, biasanya aparat yang sukses menjalankan tugasnya di daerah-daerah ini pasti akhirnya nanti pulang ke Jakarta naik pangkat, ya, jabatannya, ya, haleluya. Jadi demikian juga dengan Yesus setelah dia menyelesaikan tugasnya di atas muka bumi. Ya, kemudian tadi lompat ya, alasan yang kedua, Yesus kembali ke tempat asalnya. Ini tadi yang kelewatan. Coba dari pertama dulu, saya ulangi, masih ada waktu buat saya mengulang. Penggenapan dari apa yang telah dinubuatkan dikatakan oleh para nabi. Ya, yang kedua, penggenapan pertanda bahwa Yesus kembali ke tempat asalnya, yaitu surga, seperti tertulis dalam Yohanes 3 ayat 13. Tadi ayat yang kita sudah baca Bapak Ibu. Ya, Yohanes 3 ayat 13. Kemudian 13 ayat yang ketiga. Ya, yang ketiga, yang kedua. Ayatnya yang saya minta. Yohanes 3 ayat 13. Ya, tak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi Yesus itu bukan berasal dari dunia, tapi dari surga, dari atas. Makanya dia naik ke surga karena dia asalnya dari surga. Apa buktinya? Ya,
Apa buktinya? Yesus itu berasal dari surga. Ya, Yesus ada bukan karena faktor manusia. Dalam hal ini adalah Yusuf. Yesus ada karena pekerjaan Roh Kudus. Secara otak kita, manusia kita, kan mustahil. Hanya benih perempuan yaitu Maria. Kok bisa hamil? Bisa melahirkan? Itu nonsens. Omong kosong manusia kita. Tapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin Bapak Ibu. Bagi Tuhan, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kita mengatakan Maria amin. Maria mengandung karena campur tangan dari kerajaan surga. Makanya ayat ini mengatakan Yesus itu berasal dari surga, bukan dari dunia. Lalu kita ini dari dunia. Ya, yang ketiga, alasannya itu juga. Ya, karena Yesus telah menyelesaikan tugasnya di atas muka bumi. Kemudian yang keempat, upah pahala telah tersedia bagi seorang pahlawan, pejuang kemerdekaan. Ya, kalau dia sudah menyelesaikan tugasnya, pasti ada upah, ada pahala yang disediakan oleh pimpinannya, atasannya. Demikian juga dengan Yesus. Ya, karena dia telah menjalankan tugasnya di atas muka bumi ini sampai tuntas, Bapaknya, Bapak di surga sudah menyediakan pahala. Apa pahala yang diberikan oleh Bapaknya kepada anaknya? Maskah? Mutiarakah? Uangkah? Bukan. Jawaban di Filipi 2 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Pahala upaya yang disediakan untuk Tuhan Yesus. Ya, kita baca bersama-sama 3:21. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, itulah sebabnya Allah Bapa sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Itu satu upah ini pahala. Ya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di sorga, dan yang ada di atas bumi kita ini, dan yang ada di bawah bumi. Ya, terus ayat 9, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Ada dua upah, dua pahala yang diberikan kepada anaknya Yesus. Upah yang pertama, Yesus disuruh duduk sebelah kiri apa sebelah kanan, Bapak? Duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Saudara, tidak sembarang orang ya duduk di atas tahta Allah Bapa. Tidak sembarang orang. Ya, kecuali dia adalah seorang raja. Ya, statusnya kalau raja boleh layak duduk di atas tahta. Orang biasa tidak boleh. Ya, Yesus adalah raja di atas segala raja. Dia layak. Ya, dipersilakan oleh Bapaknya. Ya, disuruh oleh Bapaknya duduk di sebelah kanan. Ya, karena Yesus adalah raja. Ya, nubuatan Nabi Yesaya mengatakan itu kalau khotbah Natal itu pasti di
lambang pemerintahan ada di atas batu. Ya, ada di atas kuda. Ya, haleluya. Itu sudah dikasih tahu bahwa Yesus Kristus yang akan datang kedua, dia bertindak sebagai raja. Ya, dia akan memimpin umat. Jadi upaya pertama, ya dipersilakan di sebelah kanan. Tata. Upaya kedua, ya ayat tadi mengatakan, coba ayat ke-10, ayat ke-10, supaya dalam nama Yesus berlutut segala yang ada di langit dan di bumi. Coba ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sesungguhnya siapakah Yesus? Ya, Bapaknya mengaruniakan kepadanya kepada nama di atas segala nama. Apa sih yang diberikan kepada Tuhan Yesus? Ayat kalimat yang terakhir mengatakan, ya, segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi agama lain, mereka tidak mau mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang kita sembah. Ya, tapi kita yang dipilih oleh Tuhan, kita sangat yakin bahwa yang namanya Yesus itu adalah Tuhan kita, Allah kita. Jadi kalau ada pertanyaan dari saudara kita lain, siapa Tuhan kamu? Jangan ragu-ragu, katakan Yesus Kristus adalah Tuhan yang kami sembah. Harus sungguh-sungguh, ya, kita tidak menyembah Allah yang mati seperti batu, kayu dan sebagainya. Tapi kita menyembah kepada Tuhan yang telah mati, bangkit dan naik ke surga. Makanya Bapaknya mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. Ini upah, ya, pahala. Ya, makanya semua lidah akan mengaku, ya, semua lutut akan berteduh dan mengatakan Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang menjadi sembah kita. Kemudian yang berikutnya, keempat, rasanya keempat, lima, sorry. Dengan kenaikan, ya benar, dengan kenaikan Yesus ke surga, mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus akan kembali. Ya, melalui kenaikan Yesus ke surga, memberikan warning atau peringatan kepada kita sebagai umatnya, sebagai murid-muridnya, bahwasanya dia akan datang kembali. Kisah Rasul 10 ayat 1 ayat 10 sampai dengan 11. Tolong bacakan, bukakan ayat ini. Kisah 1 ayat 10 dan 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang malaikat, dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Terus ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Coba baca bersama-sama. 3, 2, 1. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Janji Yesus kepada murid-muridnya bahwasanya dia akan datang kembali. Natal yang pertama sudah lewat, sudah terjadi. Tapi Natal yang kedua, kedatangan Yesus yang kedua belum
Sampai dengan saat ini Yesus belum datang. Apakah Yesus bohong? Apakah Yesus berdusta? Oh, tidak. Kalau sampai dengan saat ini Natal yang kedua belum terjadi, itu ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Tapi peganglah janji Tuhan bahwa yang berjanji itu adalah setia dan dia akan menepati janjinya. Kalau janji seorang manusia, katakan saya, tidak usah jemaah orang lain, saya kalau berjanji, apakah bisa ditepati? Semuanya bisa ditepati? Belum tentu, Bapak Ibu. Namanya manusia, pendeta manusia, ya manusia, kadang ditepati, kadang tidak. Alasan begini nih. Tapi saya sangat yakin kalau Tuhan kita Yesus Kristus yang berjanji, pasti janjinya akan ditepati. Seperti yang tertulis di dalam, ya kita baca di dalam, ya tolong ayat selanjutnya. Ya, tentang janji Tuhan, Ibrani 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Ya, coba kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 3, 2, 1. Tuhan tidak lalai menepati janji. Coba sekali lagi, suara yang keras. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu kita, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalau sampai hari ini Yesus belum datang, itu ada maksud Tuhan. Ya, Tuhan masih menunggu dan menunggu sampai semua orang, semua manusia, ya, mendengar Injil, kemudian bertobat. Nah, baru Tuhan Yesus datang. Bersyukurlah kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan. Oleh sebab itu jangan sia-sia mempergunakan kesempatan ini. Ya, kita masih diberi waktu, diberi kesempatan untuk bertobat. Ya, saya percaya kalau semua manusia sudah bertobat, saya Yesus, dia pasti datang. Haleluya. Kemudian satu ayat lagi. Ya, kita akan baca di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-11. Ayat yang terakhir saja ya Bapak Ibu. Nah, dan Ibrani saja. Ya, ini tentang Sarah, ibu Sarah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap bahwa Tuhan atau Yesus yang memberikan janji itu setia. Luar biasa nih Ibu Sarah. Secara manusia, kalau kita mengatakan Sarah itu sudah mati, ya sudah tidak lagi dalam bulan. Manusia kita akan berkata, mana mungkin bisa dapat keturunan, bisa dapat anak. Ya, tidak mungkin. Ya, tapi luar biasa iman daripada Sarah. Dia memegang teguh janji Tuhan. Ya, dia pegang janji Tuhan. Ya, bahwa yang berjanji itu adalah setia, setia untuk menepatinya. Terkadang tidak menunggu atau menantikan janji Tuhan lama, kadang bosan, jenuh. Ya, haleluya. Tapi biarlah pagi ini kita mau belajar dan belajar
katakan tergantung jadi. Tuhan itu tidak seperti manusia yang lupa, ya, dan sebagainya. Ya, cepat atau lambat pasti dia akan menepati janjinya. Nah, inilah firman Tuhan yang saya bagikan kepada jemaat dalam rangka kita memperingati hari kenaikan Yesus. Ada 5 alasan. Ya, kalau orang bertanya kepada kita, kenapa sih Yesus naik ke surga? Jawaban ini Bapak Ibu. Yang pertama, penggenapan dari apa yang dikatakan oleh para ribuan tahun sebelum peristiwa kenaikan. Nabi-nabi sudah menubuatkan, sudah mengatakan. Ya, alasan yang kedua, pertanda Yesus kembali ke tempat asalnya, surga. Kalau Tuhan kita naik ke surga, kira-kira kita ini akan masuk surga enggak? Coba jawab. Tuhan kita naik, mati, bangkit dan naik ke surga. Pengikut-pengikutnya, murid-muridnya, kira-kira sama seperti Yesus enggak? Harus jawabnya sama. Ya, yakin. Kalau kita bertobat begitu, kalau bertobatnya separuh-separuh, ya akan menjadi tanda tanya buat kita. Surga apa tidak? Ya, ini alasan yang ketiga. Dengan peristiwa naiknya Yesus ke surga. Alasan yang ketiga, karena Yesus telah menyelesaikan tugasnya. Haleluya. 4, upah pahala tersedia. Haleluya. Kalau kita setia dalam beribadah kepada Tuhan, kita dapat upah pahala dari Tuhan, bukan dari gembala Bapak Ibu. Ya, Yesus dapat upah. Alam Bapa mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Setiap lutut akan bertelut, baik yang ada di langit, yang ada di bumi, maupun yang ada di bawah bumi. Bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang kelima, yang terakhir, ya, kenaikan Yesus ke surga mengingatkan kita, dia akan kembali. Pertanyaan, sudah siap apa belum Bapak Ibu? Orang yang mau masuk pengantin jauh hari dia sudah mempersiapkan. Apa yang dipersiapkan? Duitnya dipersiapkan, baju pengantinnya dipersiapkan. Sudah semakin dekat. Apa yang belum yang masih kurang? Perlu persiapan sebelum masuk menjadi mempelai. Ya, jemaat gereja Tuhan juga perlu mempersiapkan diri. Ya, secara rohani Bapak Ibu, jangan fisiknya saja. Ya, pergi ke salon pulang ini melihat ini. Nah, bukan luar yang dipersiapkan, tapi batinnya kita yang disiapkan. Kalau kita sudah siap dan berkata kepada kita akan berkata kepada saya sudah siap Tuhan jadi mempelai Kristus. Amin. Baik, kita bangkit berdiri. Tuhan memberkati kita semua. Kita angkat satu pujian. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Biar Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, supaya hidup kita semakin baik, semakin berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Roh Kuduslah yang kita bangkit bersama-sama. Oh
Yesus adalah pembaptis Roh Kudus, bukan pendeta, bukan manusia. Bukalah hati kita. Membuka mulut kita, sebab Dia agungkan di hati kita. Jangan berdiam. Buka mulut kita seperti seorang anak yang mau disuapi oleh ibunya. Anaknya harus membuka mulut. Demikian kita dengan Bapa di surga. Bapa akan memberikan kepada kita Roh Kudus. Roh Allah akan tercurah sampai Dia agungkan Dia. Haleluya. Oh haleluya. Yesus buka mulut. Haleluya. Roh Kudus ingatkan kami bahwa Yesus Kristus Tuhan kami akan datang kami kembali.
akan datang kembali. Mari Tuhan, berkaryalah dalam hidup kami. Ubahlah hidup kami Tuhan, supaya hidup kami semakin baik, semakin berkenan, semakin sempurna, dan kami siap menyambut kedatangan. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa dan menutup. Semua yang percaya berkata, amin. Pulanglah ke rumahnya masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa di dalam surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan serta bimbingan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.